Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Nah, Pak. itu, Pak. Nah, si kepala desa ini meminta, mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Bahkan kemarin melakukan segel itu harusnya kan penyitaan, harusnya kan izin ke Pengadilan Negeri Tangerang misalnya. Nggak ada saya lacak ke sana izin penyitaan. Jadi KKP itu menurut saya ya drama yang ngomong penyidikan, tapi sebenarnya itu hanya lucu-lucuan aja. Jadi ya udah. Saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti ini, gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris, gitu, Pak. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Nah, Pak. itu, Pak. Di desa Kohod itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini meminta, mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Hoax ya, saya kira misalnya kalau ada yang menggunakan kata SHGB pagar laut, seolah-olah yang terjadi hari ini adalah laut yang kemudian disertifikat, itu tidak benar gitu. Karena yang terjadi SHGB ya, yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan kami itu sebetulnya merupakan lahir dari tanah atau lahan tambak yang terabrasi, dan dulunya itu adalah daratan. Gitu. Jadi kalau dikatakan ini tadinya darat kemudian hilang, saya pikir jumlahnya juga tidak terlalu signifikan gitu. Banyak kah? Persentasenya misalnya? Ya ada lah, mungkin di bawah 10% lah. Oke, tapi termasuk di bagian pagar laut seluas sepanjang 30,16 ini, apakah masuk dalam bagian situ? Yang Jauh, saat ini sudah sangat jauh dari situ. Artinya yang pagar ini memang betul-betul laut dia. Jadi dia buatkan dulu perda, terus kemudian dibuatkan dulu sertifikat. Nah, setelah kami melakukan audiensi dan kami pulang, 2 hari setelah itu, kepala desa Kohod itu membawa alat berat untuk mulai menguruk tanah yang ada di desa Kohod. Coba bayangkan, kami sudah mengadu, kami sudah audiensi dan segala macam, dia merasa kuat gitulah ya, karena merasa di backup mungkin ya. Nah, lalu bawa alat berat dan mulai pengurugan gitu untuk reklamasi itu.
aduh saya merasa Mas Henry, sangat sedih gitu ya. ini kami tampilkan gambar kepala desa. Apakah ini kepala desa yang Anda maksud yang katanya membawa alat berat itu besoknya? Betul, itulah kepala desanya. Kami punya semua dokumentasinya pada saat mereka membawa alat berat itu. Kami semuanya punya. Dokumentasi itu ada semua. Dan yang paling menyedihkan adalah inspektorat. Kami sudah mengadu beberapa kali. Ya, sebelum audiensi itu kami sudah beberapa kali, 2 kali kita ketemu inspektorat. Ini ada terjadi sesuatu di desa Kohon. Gitu ya. Nah, tapi Mas ya Henry, tidak ada. Dan bahkan si kepala desa ini gimana? Iya, Mas Henry, ini berapa banyak warga yang namanya dicatut dan kemudian caranya mereka mendapatkan data-data pribadi itu bagaimana? Ya, jadi kalau berapa banyaknya dari total keseluruhan tanah yang ada di pesisir Kohon itu banyak, 200 lebih dugaan saya ya, 200 lebih. Tapi yang ikut yang ada di warga kami itu hanya satu, betul. Memang hanya ada satu. Jadi gini, di Kohon itu ada 2 isu ya, isu pembebasan tanah, isu relokasi, dan ada isu pagar laut ini. Dulu kami menyebutnya tanah timbul sebetulnya, ya, tanah laut gitu ya. Nah, inilah dua isu ini yang awalnya kami bawa gitu ya. Nah, yang satu ini adalah salah satunya adalah warga yang kami advokasi gitu. Awalnya kami ada 120 warga, tapi karena adanya intimidasi, ya ditawar-tawari, diiming-imingi, sehingga mereka mengambil relokasi dengan harga sangat tidak wajar. Kemudian ya tersisa hanya 55 orang ini, 55 kakak. Nah, salah satunya adalah warga kami yang dicatut. Pengambilan data pribadi itu ada yang mengkoordinir tidak? Ada yang mengomandoi tidak? Oh iya, ada jelas. Itu staf desa, bahkan sampai termasuk RT, RW itu dikerahkan. Gitu ya, jadi ada RT RW-nya pun ya, bahkan RT RW-nya pun diduga kuat mereka memiliki tanah itu. RT RW bahkan keluarganya itu dititipi, disisipi data-datanya. Nah, seperti itu. Bisa dicek di ATR lah, itu orang-orang ini siapa. Kemungkinan besar dugaan kami betul bahwa mereka itu tidak jauh dari lingkaran kepala desa. Pada saat pengambilan data pribadi itu disampaikan tidak bahwa data pribadi ini akan digunakan untuk reklamasi atau pembuatan kota begitu? Ya, khusus untuk yang anaknya warga kami itu tidak diberitahukan, itu dicuri, murni dicuri. Jadi anaknya warga kami itu baru berumur, waktu itu sih masih 18-19 ya. Baru umur segitu. Nah, kemudian diminta KTP-nya, fotokopi awalnya, terus ditunjukkan, wah ini mereka lah yang memotokopi. Nah, selanjutnya ya mereka proses gitu ya. Nah, kalau yang lainnya diduga kuat karena keluarga aparat desa gitu ya, jadi ya mungkin mereka tahu bahwa itu akan dibuatkan untuk sertifikat. Kalau dari cerita yang disampaikan Mas Henry tadi, setidaknya dalam hal data pribadi saja, ini menurut Anda sudah jelas tidak ini ada pelanggaran pidana di sini? Jelas itu. Makanya saya lebih baik lapor ke KPK dengan rumusan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Itu sebenarnya hanya mengadopsi pasal 461 KUHP. Jadi itu pejabat umum yang terus-menerus harusnya mengawasi buku register, buku administrasi, yang menimbulkan pemalsuan, maka dipidana itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda 50 juta sampai 500 juta sebagai tindak pidana korupsi, karena itu diatur di pasal 9. Dan Kejaksaan Agung pernah kok menerapkan pasal ini gitu. Tapi kemarin saya pilih ke KPK, tapi nyatanya Kejaksaan Agung juga sudah penyelidikan. Saya yakin juga pintu masuknya adalah pasal 9 ini gitu. Jadi itu memang sayangnya pintu masuk ini masih pada pejabatnya, yaitu ya saya melaporkan oknum kepala desa di kecamatan maupun di kantor pertanahan kabupaten gitu. Karena memang itulah yang berproses terbitnya sampai HGB atau HM, karena itu nampak dipecah-pecah maksimal 2 hektar,
Sehingga karena maksimal 2 hektar maka tidak sampai kantor BPN pusat, sebenarnya begitu. Jadi ini sudah clear kok, tinggal siapa yang duluan gitu. Untungnya Kejaksaan Agung juga penyelidikan, KPK telaah, nanti saya dorong aja itu untuk berlomba-lomba siapa duluan. Nanti kalau sama-sama lemot saya gugat pra peradilan karena sangat jelas. Saya kalau yang ini tambahan Pak Hendri tadi itu kan jelas dicatut, berarti ada pemalsuan itu sampai terbit nanti misalnya HGB. Kalau di Tanjung Burung itu malah awal-awal itu hanya mentransaksikan atau menjual belikan dokumen yang seakan-akan punya lahan, padahal enggak itu. Mulai tahun 2012 itu berlomba-lomba nyari surat segel tahun 82 gitu. Seakan-akan nanti ada garapan mulai tahun 82, padahal itu nyarinya ya di kantor pos yang deket-deket itu aja, sampai bahkan ketika habis sampai ke Jakarta. Dan itu ada insiden ketika oleh kepala desanya ada yang dicabut seakan-akan garapannya itu gitu. Nah kemudian dikasihkan orang lain. Lah orang lain itulah yang transaksi akte jual beli di depan PPAT notaris gitu. Dan itulah yang saya yakin itu urutannya nanti yang menjadi HGB dan AN. Jadi sebenarnya ini sudah terpenuhi itu pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu. Jadi udahlah, kalau memang kepolisian juga saling lempar dengan ke KKP misalnya, KKP pun saya gugat pra peradilan kan, tapi kemarin setelah saya gugat malah ngomong mereka akan menyerahkan penegak hukum. Ternyata memang belum penyidikan resmi, SPDP juga tidak dikirim ke jaksa penuntut umum. Bahkan kemarin melakukan segel itu harusnya kan penyitaan, harusnya kan izin ke Pengadilan Negeri Tangerang misalnya, nggak ada saya lacak ke sana izin penyitaan. Jadi KKP itu menurut saya ya drama yang ngomong penyidikan tapi sebenarnya itu hanya lucu-lucuan aja. Jadi ya udah, maka saya serahkan kepada KPK dan saya minggu depan ini setelah saya pulang dari Sabang ini, nanti dari Aceh ini saya akan mendatangi Kejaksaan Agung juga menyerahkan data yang sama biar mereka cepet-cepetan mana yang duluan itu dan kita kawal bersama itu.